Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam yang hingga detik ini Allah masih berikan kepada kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat keimanan ini selalu berada dalam diri kita hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Selawat dan salam kita curahkan kepada suri teladan kita, mantan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat nanti. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini adalah Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini adalah salah satu ini adalah merupakan potongan dari redaksi hadis yang disebutkan tentang bagaimana seorang hamba itu begitu bergembira sampai dirinya salah ucap, terpeleset lisan, saking bahagianya, di mana seharusnya mengatakan Allahumma anta rabbi wa ana abduk, tapi karena saking bahagianya dia salah ucap, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ya. Jadi ini yang dimaksud adalah salah ucap, terpeleset lisan, bukan mungkin ada yang kemudian mengira bahwa ini adalah salah satu ucapan orang yang memiliki pemahaman, misalnya datul wujud, ya, Allah adalah aku adalah Allah. Kadang orang sudah sampai pada tingkatan seperti ini karena sudah menyatu. Nah, jadi bukan ini yang kita maksud. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan dalam sebuah hadis, ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, "Lallahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi hatta yatubu ilaihi." Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat senang bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi, ketika seorang hamba itu bertobat kepadanya. Sungguh Allah sangat senang dengan taubat seorang hamba ketika hamba tersebut bertobat kepadanya. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falad. Ya. Jadi Allah sangat senang, dan sifat senangnya Allah Subhanahu wa taala disebutkan melebihi senangnya dari salah satu dari kalian ketika ada yang
dia sedang safar, berada di atas kendaraannya, dan kemudian ketika berada di sebuah tempat di tengah padang pasir, tidak ada seorang pun di tempat tersebut, ya, itu fangfalatat minhu, tiba-tiba kendaraannya hilang. Kendaraannya hilang. Kendaraan yang dia gunakan untuk safar, untuk bepergian itu hilang. Kalau hilang di tengah keramaian itu masih lebih gampang. Jadi kalau kendaraan hilang di tengah perkampungan atau masih banyak orang di tempat tersebut, itu lebih mudah, ya, daripada ketika kehilangan kendaraan di tengah padang pasir atau kehilangan kendaraan, satu-satunya kendaraan yang dia miliki, ya, di tempat yang tidak ada satupun orang yang bisa dimintai bantuan di tempat tersebut. Ya. Selain itu, ya, selain kendaraannya hilang di tempat yang sepi, tidak ada orang, di tengah padang pasir, ya, di atas kendaraan itulah, ya, semua perbekalannya, makanan dan minumannya itu dia simpan. Ya, jadi kendaraannya hilang, ya, di tempat yang sangat sepi di tengah padang pasir. Selain itu semua perbekalannya, uangnya, makanan dan minum yang dia gunakan ataupun yang dia bawa itu ada di atas kendaraan tersebut, dan ini hilang. Nah, kemudian fa'aisa minhu, orang ini kemudian dengan kekhawatirannya, dengan kebingungannya, dia masih berusaha untuk mencari. Dia berusaha untuk mencari, kan di tengah padang pasir, tempat yang sangat luas, sejauh mata memandang, dia tidak melihat kendaraannya ataupun onta tunggangannya itu, ya, berada. Maka kemudian sampai orang itu putus asa. Di tengah keputusasaan tersebut, fa'ata syajaratan fartaja'a fi dhilliha. Dia putus asa, kemudian dia capek, dia letih, lalu berinisiatif untuk beristirahat di salah satu pohon. Beristirahat di bawah sebuah pohon. Qad ayisa min rahilati, dalam keadaan telah berputus asa untuk mendapatkan kembali kendaraannya. Jadi saking putus asanya, sudah tidak berharap lagi kendaraan itu akan dia temukan. Dia sudah membayangkan beratnya perjalanan. Dalam keadaan putus asa tersebut, dia berlindung, berteduh di bawah sebuah pohon, lalu tertidur. Lalu tertidur. Fabaina huwa kadzalika idza huwa biha. Ketika dia dalam keadaan putus asa, kemudian tidak berharap lagi kendaraannya bisa kembali, ya, karena saking putus asanya, dia menunggu berbaring sampai kemudian tertidur. Kemudian dia terbangun dari tidurnya. Ketika dia terbangun dari tidurnya, ya, qa'imatan indahu, fa baina wa kadzalika idza huwa biha qa'imatan indahu. Kemudian ketika dia terbangun, ya, dia menemukan kendaraannya itu sudah ada di sampingnya, lengkap dengan perbekalannya. Tidak ada yang kurang satu pun, ya, tidak ada onta tunggangan itu tidak ada yang luka sedikit pun.
Jadi dia temukan kendaraannya itu ya, dalam keadaan ya, seperti semula dirinya kehilangan. Jadi dia tertidur, kemudian bangun, tiba-tiba dia menemukan kendaraannya di sampingnya. Padahal sebelum tidur dia melihat ya, ke sekelilingnya itu sama sekali tidak menemukan kendaraan tersebut. Fa'akhadha bihitamiha, kemudian orang itu pun menarik tali kendaraan ataupun unta yang hilang tersebut, yang dia tiba-tiba dia temukan di sampingnya. Tsumma qala min syiddatil farah, kemudian dia berucap, ya, dia mengatakan karena saking bahagianya. Karena saking bahagianya dia mengatakan Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah, dia salah ucap karena saking bahagianya. Karena saking bahagianya. Akhta'a min syiddatil farah. Jadi maksudnya dia ingin bersyukur, dia bermaksud untuk bersyukur kepada Allah, ya, berterima kasih kepada Allah, ya, karena dari keterputus asa dia sangat putus asa, sudah tidak putus harapan kendaraannya akan kembali, tapi kemudian tiba-tiba kendaraan itu datang berdiri di sampingnya. Ada juga dalam Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya adalah bahwasanya hadis ini menerangkan tentang bahagianya Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat bahagia. Salah satu yang membuat Allah Subhanahu wa taala bahagia adalah ketika seorang hamba itu mau bertobat kepadanya. Dan bertobat adalah merupakan salah satu amalan ataupun salah satu perkara yang hendaknya selalu kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, disebutkan dalam sebuah hadis ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala Allah membentangkan tangannya di waktu malam hari untuk menerima taubat hambanya yang bermaksiat di siang hari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya yang berbuat maksiat di malam hari. Artinya bahwa banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran ya, dan juga dalam hadis-hadis Nabi yang menerangkan dan menganjurkan dan memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah salah satu perkara yang hendaknya selalu mengiringi hidup kita, yaitu bertobat kepada Allah. Ini hendaknya dilakukan oleh setiap muslim, tidak melihat usia, tidak melihat latar belakang. Tobat itu bukan milik orang yang sudah berusia saja, tapi bertobat itu adalah kewajiban setiap hamba. Kita diperintahkan untuk bertobat ketika melakukan kemaksiatan. Dan ciri orang yang bertakwa di antaranya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, mereka melakukan perbuatan keji, mereka melakukan perbuatan maksiat, maka mereka bersegera untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mengingat Allah saja, tetapi fastaghfiru lidzunubihim. Mereka mengingat Allah kemudian meminta ampunan
meminta ampun kepada Allah atas dosa yang telah mereka lakukan. Dan tobat ini satu perkara yang sifatnya segera ketika ada ataupun ketika kita sadar ataupun ketika ada yang mengingatkan tentang perbuatan maksiat yang kita lakukan. Ya, tidak boleh ditunda-tunda, karena taswif atau menunda-nunda itu adalah merupakan salah satu daripada tipu daya setan. Maka ketika kita memiliki keinginan untuk bertobat, maka segera lakukan. Jangan ditunda-tunda. Ya. Karena menunda-nunda itu ya, kita tidak tahu usia, kita tidak tahu keadaan kita. Ya. Ketika setan mengatakan, membisikkan di telinga kita, nantilah tobatnya kalau sudah bosan. Ya. Nantilah tobatnya, kamu masih muda kok. Ya, teman-temanmu yang lebih tua saja mereka masih asik dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, yang sama dengan yang kamu lakukan. Ya, kamu tobatnya nanti saja, sampai kemudian seorang hamba itu meninggal dalam keadaan belum bertobat, dan inilah yang diinginkan oleh setan. Ya, meninggal dalam keadaan berbuat maksiat dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sering mendengar istilah istighfar dengan taubat. Istighfar dengan taubat. Istighfar artinya adalah thalabul maghfirah, meminta ampunan. Dan ini sifatnya lebih umum dibanding dengan taubat. Karena taubat itu harus memenuhi ya, syarat-syaratnya. Di antaranya adalah an-nadam. Ketika seseorang ingin bertobat dari perbuatan maksiat yang dia lakukan, itu agar tobatnya diterima Allah, agar tobatnya disebut taubat nasuha, itu adalah yang pertama. Bertobat kepada Allah yang harus dimiliki adalah an-nadam, perasaan menyesal yang muncul benar-benar dari sebuah kesadaran dari dalam hati, menyesal atas perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Kemudian yang kedua adalah al-iqlah, yaitu meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, perbuatan dosa yang telah dia lakukan ya, secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah ya, al-azimah, yaitu bertekad untuk tidak mengulangi kembali perbuatan maksiat yang dia lakukan, perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Nah, ini adalah syarat taubat ataupun yang disebut dengan taubatan nasuha, yaitu menyesal, meninggalkan perbuatan maksiat yang telah dia lakukan, kemudian bertekad untuk meninggalkannya dan tidak mengulanginya. Dan yang keempat adalah agar tobat diterima jika perbuatan dosa itu ada hubungannya dengan sesama anak Adam, ya. Jika perbuatan maksiat itu berhubungan dengan hak orang lain, ya, ataupun berupa kezaliman terhadap orang lain, maka selesaikan dulu ya, urusan itu dengan yang bersangkutan. Ya, selesaikan dulu urusannya dengan orang yang sudah dizalimi, ya, baik dengan mengembalikan hak orang tersebut atau meminta dihalalkan, meminta diikhlaskan. Ya, jadi ini empat syarat ya, yang hendaknya dipenuhi bagi seorang hamba ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sini terkadang ada orang yang mengatakan tobat sambal. Tobat sambal artinya
dia menganalogikan bahwa dia tobatnya seperti orang yang kepedesan makan sambal. Sehingga kemudian saking pedesnya dia mengatakan, wah saya nggak akan makan sambal lagi. Ya, saya tidak akan makan sambal lagi karena panas banget. Begitu pedesnya hilang, ya, di lain hari kadang-kadang selang beberapa jam makan sambal lagi. Karena orang lagi enak saja. Itu kan ada yang mengatakan ya tobat sambal. Apakah tobat sambal ini tercela? Ya, di satu sisi yang mungkin dikatakan bisa tercela, tapi di satu sisi hendaknya ini tidak membuat kita menghalangi kita ataupun tidak membuat kita untuk kemudian enggan bertobat kepada Allah. Karena dia beranggapan saya ingin bertobat, tapi saya malu pada Allah kalau mengulangi lagi. Ya, ini tidak tepat. Ya, jadi ini tidak tepat. Maka ketika kita ingin bertobat, tunjukkan kesungguhan tobat kita. Ya, perkara nanti di lain waktu, ya, di lain waktu pada waktu-waktu berikutnya kita mengulangi perbuatan yang sama, maka itu adalah perkara yang ya urusan yang lain. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat, sebuah hadis qudsi, bahwa Allah mengatakan hambaku berbuat dosa kepadaku, tapi dia menyadari bahwa dia memiliki sesembahan, dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa, maka dia bertobat kepadaku. Karena dia tahu dia memiliki Tuhan, dia memiliki Allah yang menerima taubat, Maha penerima taubat. Tapi kemudian sudah bertobat, kemudian dia berdosa lagi, dia melakukan perbuatan maksiat lagi. Kemudian dia bertobat lagi karena dia tahu memiliki Tuhan yang Maha Pengampun. Sampai kemudian di akhir hadis Allah mengatakan fa inni qad ghafartu lahu. Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni hamba ini. Nah, jadi ada perbedaan ya, antara istighfar dengan taubat. Kadang orang beristighfar adalah meminta, berdoa kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Kadang seseorang minta ampunan kepada Allah, tapi dia tidak memenuhi syarat-syarat agar dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga dia tidak, apa yang dia mintakan kepada Allah tidak dikabulkan. Jadi ini yang dikatakan oleh para ulama, ya, banyak dilakukan oleh manusia saat ini. Banyak beristighfar, lisannya banyak beristighfar, tapi hanya di lisan saja, tidak bersumber dari dalam hati, tidak sambil mengingat-ingat perbuatan dosa yang telah dia lakukan, ya, jadi hanya di lisan saja. Maka orang beristighfar belum tentu bertobat. Tapi kalau orang bertobat, dia pasti beristighfar. Ya, meskipun demikian, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan bahwa perbanyaklah istighfar di setiap keadaan dan dimanapun kalian berada, di rumah, di jalan, di pasar, ataupun di mana saja kita berada, perbanyaklah istighfar. Istighfar tidak hanya di masjid saja. Setiap keadaan perbanyaklah istighfar karena kita tidak tahu. Alasan Basri mengatakan karena engkau tidak tahu di waktu apakah Allah akan mengabulkan istighfar, akan menerima istighfar ataupun permohonan ampun. Ya, perbanyaklah istighfar dimanapun kita berada, bukan hanya di masjid saja. Ya, tapi di rumah, di pasar, di tempat kita kerja, di jalan. Ketika kita berkendara, di perjalanan kita menuju sebuah tempat, banyaklah istighfar dengan harapan ada salah satu istighfar yang kita ucapkan itu
Allah terima, sehingga Allah ampuni dosa-dosa kita. Nah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan tobat seorang hamba yang disebutkan dalam hadis ini, di mana Allah sangat bahagia dengan tobatnya seorang hamba, melebihi orang yang kehilangan kendaraannya di tengah padang pasir. Di saat dia sudah putus asa, dia sedih, ya. Kemudian tiba-tiba dia menemukan kembali kendaraannya itu dalam keadaan utuh. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga mengatakan dalam syarah hadis ini, ya, menunjukkan tentang bolehnya seseorang itu pergi sendirian, pergi seorang diri, safar seorang diri. Meskipun yang dianjurkan ketika safar itu ya minimal bertiga, minimal bertiga, karena safar satu orang itu bersama setan, yang bersamanya adalah setan. Berdua juga demikian, ya, yang disebut dengan ar-rakbu ataupun safar yang dianjurkan adalah bertiga, sehingga safar bertiga ini bisa kemudian menunjuk satu orang sebagai amir safar, sebagai pemimpin perjalanan, sebagai amir safar. Nah, namun demikian ini adalah sifatnya anjuran dan tidak ada bukan sebuah hal yang dilarang untuk bepergian sendirian. Yang berikutnya, Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, kalimat Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Ini permasalahan tentang kepleset lisan. Ya, lisan terpleset. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apa yang terucap itu tidak ya, seperti apa yang diinginkan oleh pikiran. Dan ini sifatnya spontan. Dan terpleset lisan ini ya, orang yang mendengarnya itu dia sebetulnya paham apa yang dimaksudkan oleh orang yang berbicara. Ya, sama dengan kalimat ini tentu kita berpaham bahwa orang ini maksudnya adalah Allahumma ya, anta rabbi wa ana abdi. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Yang dimaksud demikian. Tapi dia terpeleset lisan, dia salah ucap, dia kemudian mengatakan ya Allah, engkau adalah hambamu dan aku adalah Tuhan. Nah, kalau ini sengaja ya, muncul dari sebuah kesadaran pikiran, dia mengucapkan demikian, maka dia ya, terjatuh dalam kekufuran karena mengatakan ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Tapi karena ini karena terpeleset lisan, karena salah ucap, maka ini dimaafkan. Ya, jadi terpeleset lisan itu satu perkara yang sangat ya, mungkin kita alami, ya, sangat mungkin dialami oleh para penceramah ataupun siapa saja dari kita, karena kita tiap hari berbicara. Dan terpeleset lisan ini satu hal yang mungkin terjadi. Apa sebabnya? Bisa jadi karena yang pertama tadi min syiddatil farah, saking bahagianya, ya saking bahagianya dari sebuah perkara yang dia sudah putus asa, keadaannya sangat putus asa, ya sudah putus harapan. Tiba-tiba apa yang diharapkan itu muncul di depannya, ya, muncul di depannya. Nah, kemudian juga terpeleset lisan ini pernah dialami oleh dalam sebuah riwayat disebutkan pernah dialami oleh seorang ahlu qurra, ya, seorang pakar qiraat. Bahkan dia adalah seorang ulama besar yang menjadi salah satu riwayat qiraat yang
yang dibaca yaitu Al-Kisai. Al-Kisai, seorang ahli Qur'an, ahli nahwu, ahli bahasa Arab, ahlinya ahli kalau orang sekarang mengatakan. Ya, ini seorang ahli nahwu, ahli qiraat, ya, yang bernama Al-Kisai, hidup di masa Harun ar-Rasyid, ya, Khalifah Harun ar-Rasyid. Dan Al-Kisai ini adalah seorang ulama, ya, pakar qiraat, ahli nahwu yang akrab dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau menceritakan bahwasanya sholaitu bi Harun ar-Rasyid. Aku sholat menjadi imam ataupun aku sholat bersama Harun ar-Rasyid. Ya, fa'ajabatni qiraati. Kemudian Al-Kisai mengatakan aku merasa takjub dengan bacaan Al-Qur'anku. Ya, aku merasa takjub, aku merasa bangga dengan bacaan Al-Qur'anku. Ya, jadi ini saya menceritakan betapa bangganya beliau menjadi imam sholat Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya. Tapi kemudian dengan kebanggaan tersebut, saya mengatakan hingga kemudian aku terjatuh pada sebuah kesalahan bacaan yang kesalahan itu tidak akan dilakukan bahkan oleh seorang anak kecil pun tidak akan melakukan kesalahan. Ya. Apa kesalahan tersebut? Kesalahannya adalah Al-Kisai membaca sebuah ayat yang akhirannya adalah la'allahum yarji'un. Al-Kisai membacanya la'allahum yarji'in. La'allahum yarji'un, membacanya la'allahum yarji'in. Al-Kisai menceritakan, beliau menceritakan bahwa ini kesalahan yang tidak akan dilakukan oleh bahkan oleh seorang anak kecil pun tidak akan melakukan kesalahan ini. Ya, la'allahum yarji'un, Al-Kisai membacanya la'allahum yarji'in. Maka kemudian ketika selesai sholat, ya, karena Al-Kisai ahli qiraat, ya, ketika beliau tersalah, ya, terpeleset lisan dari kalimat la'allam yarji'un menjadi la'allam yarji'in, tidak ada satupun yang berani membenarkan. Ya. Jika kemudian selesai sholat, beliau pun bersalaman dengan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid juga sebagai bentuk penghormatan, respect kepada Al-Kisai, ya, beliau bertanya kepada Al-Kisai, Al-Kisai, ini bahasa dari mana? Apakah ini bahasa baru? Ya, karena seorang ahli nahwu, ya, apakah ini bahasa baru? Jadi saya mendengar kamu bahasanya yang biasanya la'allahum yarji'un, kamu bacanya la'allahum yarji'in. Nah, kemudian Al-Kisai mengatakan qad ya'furul al-jawad. Khalifah kadang, ya, kuda perang, kuda yang sudah biasa digunakan untuk berperang, kuda yang sudah benar-benar terlatih untuk berperang, itu juga masih suka ataupun kadang-kadang masih terpeleset, ya, masih terpeleset. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Al-Kisai ingin mengatakan bahwa beliau salah baca. Ya, memang sebetulnya la'allahum yarji'un, ya, tapi kepeleset lisan membaca la'allahum yarji'in. Nah, ini menunjukkan tentang siapapun itu, ya, ataupun pada level setinggi apapun seseorang itu, ya, kadang masih, ya, terpeleset lisannya, sebagaimana Al-Kisai. Tetapi yang menyebabkan terpeleset karena fa'ajabatni qiraati. Kalau yang tadi adalah karena saking bahagianya dia salah ucap Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya. Kalau Al-Kisai ini karena takjub
bangga dengan dirinya sendiri, kagum dengan dirinya sendiri sebagai ahli qiraat, sebagai ahli nahwu. Nah, jadi yang karena bangga, ada kebanggaan tersendiri, ingin menunjukkan yang terbaik, tapi malah terpeleset. Nah, maka di sini bagus dari Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam berucap kita perlu berhati-hati dan benar-benar memikirkan apa yang kita ucapkan dan berusaha untuk menjauhi yang namanya zallatul lisan ataupun sabqul lisan, terpelesetnya lisan. Ya, termasuk dalam hal ini adalah disebutkan bahwa seseorang itu, ya, seorang hakim itu tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah. Tapi kita sebagai seorang muslim ketika dalam keadaan emosi itu tidak dibolehkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang dalam hal ini untuk memutuskan sebuah masalah, ya, karena bisa saja ya, terpeleset lisan. Nah, maka ya, masalah terpeleset lisan ini, jika terpeleset itu artinya tidak sengaja, dan orang pun dia tidak sengaja di luar kesadarannya, dan orang yang mendengar pun dia tahu kalau dia terpeleset lisan. Berbeda kalau memang orang itu benar-benar mengulang-ulanginya, ya, dan dia dengan penuh kesadaran mengucapkan kalimat itu, ya, sampai tidak ada menyanggahnya, dia masih mengulanginya dengan hal yang sama. Nah, maka ini bukan terpeleset lisan, tapi dia mengucapkan itu penuh dengan kesadarannya dan dia mengetahui apa yang dia ucapkan. Maka dalam hukum pun juga berbeda. Kalau orang terpeleset lisan itu dimaafkan, ya, tidak dianggap dosa, meskipun dia salah, ya, karena dalam Al-Quran disebutkan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, dalam hal itu disebutkan bahwa tidak dianggap dosa, ya, orang yang melakukan kesalahan karena dia terpaksa, karena dia dipaksa, atau karena dia tersalah, atau karena dia lupa, maka tidak dianggap dosa. Ya, tapi kalau dia melakukannya dengan penuh kesadaran dan kesengajaan, ya, maka inilah yang kemudian berakibat dosa. Jamaah di rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan marilah kita berusaha untuk menjadi hamba yang selalu, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertobat ketika berbuat maksiat, banyak beristighfar kepada Allah, menyadari bahwa kita adalah manusia yang banyak berbuat kesalahan, dan Rasul mengatakan sebaik-baik anak Adam adalah, ya, setiap anak Adam adalah suka berbuat salah, namun sebaik-baik, ya, orang yang berbuat salah adalah mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.